Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan perjuangan. Sudah banyak air mata, tangis tawa, semangat yang membara serta jiwa dan raga yang berkorban untuk negara. Mencapai kemerdekaan hingga hari ini tentu bukanlah hal yang mudah, melainkan ada pendorong semangat yang mewujudkannya. Ialah merekalah para pemuda. Selama beratus-ratus tahun lamanya, para pemuda berhasil mencatatkan namanya sepanjang perjuangan negara Indonesia. Tahun 1908, para pemuda mengawali kebangkitan nasional dengan mendirikan Budi Utomo. Tahun 1928, pemuda berhasil menyatukan perbedaan, mengucapkan sebuah janji suci yang kita peringati setiap tahunnya, yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1945 terjadi konflik antara golongan tua dan golongan muda, di mana berujung pada penculikan Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Pada akhirnya, para pemuda berhasil meyakinkan dan mendesak Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia dengan cepat. Akan tetapi, jika kemerdekaan telah dicapai dan proklamasi telah dikumandangkan, apakah tugas pemuda sudah usai? Tentu saja tidak. Peran pemuda dan kontribusinya selalu mengiringi perjuangan dan perjalanan bangsa ini. Setelah bertahun-tahun lamanya, pada kepemimpinan pemerintahan yang di bawah pimpinan Bapak Insinyur Soekarno, terjadilah yang telah dianggap telah gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Para pemuda lah yang turun menyuarakan revolusi, menggeser orde lama dan membawa orde baru. Kemudian ketika orde baru dilakukan salah negara yang telah memuncak, krisis ekonomi yang sangat besar, lagi-lagi para pemuda lah yang turun menunjukkan kekuatan dan juga persatuannya, membawa sebuah era baru, yaitu reformasi. Dan salah satu kenang-kenangan reformasi yang bisa kita nikmati hingga saat ini adalah kebebasan demokrasi yang memberikan para pemuda untuk memiliki sedikit ruang dalam pemerintah. Akan tetapi, nampaknya saat ini pemuda kita sudah terlena sehingga mereka lupa akan cita-cita reformasi yang sedari dulu mereka agung-agungkan. Pemuda saat ini lebih banyak diam dibandingkan bersuara dan bertindak. Pemuda kita saat ini lebih banyak dikotak-kotakkan oleh ego mereka yang sehingga akan mengakibatkan perselisihan dan pertikaian antara sesama mereka. Padahal pemuda zaman dahulu pun tidak luput dari perbedaan. Akan tetap mereka berhasil mengubah perbedaan tersebut menjadi sebuah persatuan yang sangat utuh dan solid untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini. Ini bukan membandingkan pemuda dulu dan pemuda sekarang, melainkan hidup harus berevaluasi agar tidak sia-sia. Dan ini merupakan evaluasi bagi kita para pemuda Indonesia. Kita para pemuda saat ini tentu harus menjadi sebuah tokoh penggerak perubahan, tokoh-tokoh pembawa kemajuan bagi bangsa, tokoh penggerak demokrasi, dan tokoh penggerak politik untuk menjadikan politik dan demokrasi yang tidak lagi kotor, tidak lagi becek, dan tidak lagi hitam. Kita para pemuda ada tokoh untuk menyemangati bangsa, tokoh penggerak sosial masyarakat Indonesia, dan tokoh pengawal demokrasi. Indonesia butuh pemuda yang cerdas yang tak hanya menonton sebuah pentas, melainkan berkontribusi besar melibat semua tindakan dan ucapan yang tak pantas demi demokrasi yang cerdas. Saya, Aisyah Trido dari SMA Negeri 3 Prabu Muli mengucapkan terima kasih. Salam pemuda, salam demokrasi. Pemuda sejati adalah pengawal demokrasi yang lebih baik. Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat dan ridhonya jualah kita masih bisa melakukan aktivitas kita walaupun di masa pandemi virus corona seperti saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Desti Nurdita Mala, perwakilan dari SMA Negeri 2 Kota Prabu Muli. Adapun saya berdiri di sini bukanlah untuk bernyanyi, bukan pula untuk stand up komedi, tetapi saya berdiri di sini untuk mengikuti lomba video orasi program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli dengan mengangkat tema Anak Muda Mengawal Demokrasi. Adapun judul pidato yang akan saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Membangun Generasi Milenial untuk Mengawal Demokrasi di Era Globalisasi. Hadirin yang berbahagia, generasi millennials atau anak muda adalah harapan bangsa. Di tangan anak muda, cita-cita negara ini dapat terwujud. Prinsip kejujuran, terbuka, dan integritas harus tertanam di batin setiap pemuda di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa anak muda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini, seperti mengawal demokrasi. Banyak peristiwa besar menunjukkan aksi nyata pemuda bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kita semua masih ingat Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ucapan tersebut mengandung makna begitu pentingnya kiprah para pemuda dalam pembangunan bangsa. Dapat dikatakan, besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan kaula muda. Melihat begitu besarnya potensi yang dimiliki anak muda, diharapkan generasi muda untuk turut serta mengawal tegaknya demokrasi di negeri ini, yaitu pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jika ingin melihat demokrasi di Indonesia, maka harus dengan ketajaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Video Orasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Prabu Muli serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menuangkan ide-ide kita dalam lomba video orasi kali ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya, Andriansyah, perwakilan dari SMA Negeri 2 Prabu Muli, siap mengikuti lomba video orasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Prabu Muli dengan judul orasi Melawan Isu Hoaks Pemilu. Berbagi itu peduli, tetapi harus juga peduli dengan apa yang dibagikan. Sangat manusiawi jika setiap orang ingin menjadi nomor satu. Tetapi ketika kita ingin menjadi nomor satu dalam menyebarkan informasi, mari kita pelan-pelan sejenak dan tanya pada diri kita, apakah kita menyebarkan informasi fakta atau hoax? Kementerian Komunikasi dan Teknologi kita melaporkan bahwa laporan berita palsu meningkat signifikan sebesar 5.070 pada tahun 2017 dan setiap tahun angka tersebut semakin bertambah.
sedangkan laporan tentang pornografi hanya 308. Apa maksudnya ini? Hoax telah menggunung. Saya tegaskan sekali lagi, hoax telah menggunung. Sekitar 20-30 tahun yang lalu, teknologi informasi di negara Indonesia sangatlah terbatas. Masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi. Namun sekarang teknologi yang ada di Indonesia, khususnya teknologi informasi, berkembang sangat pesat. Masyarakat begitu mudah membuat, mengakses, maupun membagikan informasi yang belum tahu kebenarannya, tapi seolah-olah dibenarkan atau hoax. Hoax ini biasa terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia. Maraknya berita bohong atau hoax yang terjadi di media sosial cukup memanaskan suhu politik di negeri kita. Bagaimana tidak, pada pemilu tahun 2019, publik dikejutkan dengan kasus-kasus hoax seperti kotak suara berbahan dasar kardus. Muncul lagi pemberitaan menyangkut hoax, 7 kontainer berisi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos. Beberapa waktu kemudian ada pemberitaan lagi bocornya kisi-kisi nasional pada debat pertama Pilpres yang diselenggarakan pada 17 Januari 2019. Kita sebagai generasi muda mau tidak mau harus melawan isu hoax tersebut. Di antaranya ada 4 hal penting yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk melawan isu hoax. Pertama, mendorong dan mengajak publik untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima, terutama di media sosial. Upayakan sikap kritis dan bijak dalam menilai sebuah pemberitaan. Kedua, adanya kesadaran dari peserta pemilu, tim kampanye masing-masing pasangan capres dan cawapres. Ketiga, peran aparat penegak hukum juga menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam melawan hoax. Aparat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum secara adil. Keempat, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan. Jadi, kita sebagai generasi muda harus melawan isu hoax yang terjadi dalam pemilu yang akan mendatang dan harus menyebarkan semangat kebaikan kepada sesama. Hindari menyebarkan berita palsu maupun kebencian terhadap sesama, karena niscaya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Apa yang kita sebarkan akan kembali lagi kepada kita. Mari kita bahu-membahu, saling bergandengan tangan untuk menyongsong kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Ayo bersama-sama kita menjadi smart people atau orang yang cerdas. Tetapi yang lebih dipentingkan adalah menjadi wise people atau orang yang bijak, terutama bijak dalam menyebarkan informasi. Bersama, kita pasti bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada orasi kali ini. Apabila ada kekurangan pada orasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.